sekarang benar, kita harus ke Buku Limau sekarang. Let's go. Heaven Indonesia kali ini mau jalan-jalan ke Pulau Buku Limau. Pulau Buku Limau ini merupakan sebuah desa wisata yang terletak di sebelah timur Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Untuk menuju pulau ini, kita dapat menyewa perahu nelayan dari Pelabuhan ASDP Manggar dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit. Penduduknya mayoritas adalah suku Bugis, dengan sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Sebagai desa wisata, Pulau Buku Limau tentunya syarat dengan keindahan pemandangannya. Tidak hanya indahnya momen sunrise dan sunset, namun Pulau Buku Limau dan perairan di sekitarnya memiliki potensi wisata bawah air yang tidak akan membuat wisatawan kecewa. Kita akan dimanjakan dengan banyaknya ikan-ikan cantik, serta terumbu karang yang masih terjaga. Tapi tolong, jangan dirusak ya! Selain menikmati alam nan indah, kita juga bisa menikmati kuliner khas suku Bugis, serta ikut dalam tradisi kearifan lokal mereka saat ada kegiatan adat yang sedang diadakan. Di samping potensi wisata yang luar biasa, pulau ini merupakan sentra penghasil ikan tangkap dan ikan asin. Dan kita juga bisa melihat langsung proses pengolahan serta pengeringan ikan asinnya loh. Jika tertarik untuk menginap, kita bisa bermalam di homestay yang telah disediakan atau di rumah penduduk yang telah ditunjuk kepala desa setempat untuk digunakan sebagai tempat menginap para wisatawan. Jadi, di Pulau Buku Limau ini, sambil menikmati indahnya alam, bisa menyatu dengan masyarakat dan kegiatannya. Pulangnya, bisa bawa oleh-oleh ikan asin. Komplit banget kan? Oh, wah kita udah sampai nih di Buku Limau. Keren banget. Oh ini keren banget, udah lama banget ya pengen kesini ya. Iya, aku tuh minggu kemarin kan kita nggak jadi kan, tapi sekarang kita jadi nih. Ini yang kita eksplor banyak Banyak, iya, tempat-tempat wisata, atraksi kayaknya bagus nih di sini. Tapi kalau mau tahu lebih dalam lagi, mending kita langsung ke Pak Kadesnya aja ya. Kuy. Ayo kita jalan aja, nggak pakai lama-lama. Mantap nih. Sebelumnya kami sudah diperbolehkan untuk berbincang-bincang banyak dengan Bapak ya. Dari pertanyaan awal sih Pak ya, mengenai desa Buku Limau ini sendiri tuh asal-muasal masyarakatnya itu apa sih Pak? Kalau mau bercerita soal asal awalnya desa ini sih panjang sebenarnya ceritanya. Garis besarnya Pak? Soalnya garis besarnya ini desa ini terbentuk tahun 65-an ya, dan yang membentuk itu sejarahnya orang Buton, bukan orang Bugis. Oh betul? Ya, dan orang Bugis masuk ini di awal tahun 70-an sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau sejarah apa misalnya Pak yang bisa dikembangkan di sini Pak? Kalau sejarah yang mau dikembangkan yang kami pertahankan selama ini sih adat istiadatnya Bugis. Seperti apa itu? Seperti di saat ada acara pernikahan, itu ada dari kampung itu masih toleran dan kami pakai sampai sekarang. Cara penaikan duit, cara pestanya, dan cara adatnya di dalam di saat bertemu mempelai wanita dan mempelai lelaki itu masih kental sampai sekarang. Dan ya. Masyarakat sini juga ada kayak seperti perayaan apa, hari besar apa gitu. Kalau yang masih dipertahankan sampai sekarang sih dulu ada yang namanya selamatan laut. Ya, dimana kita itu ibaratnya membuat syukuran kepada Sang Pencipta melalui mekanismenya adat kami lah. Artinya potong kambing, terus keliling pulau. Cuman saat-saat ini emang hal-hal itu sekarang udah agak dikurangin gitu. Mungkin banyak penilaian yang gimana lah tentang hal itu. Sebelum jauh lebar
ya. Untuk masyarakatnya sendiri ada berapa ya Pak jumlah penduduknya? Kalau jumlah penduduk di sini 897 jiwa. Dan banyak ya, banyak ternyata ya. Lumayan untuk kepulauan. Nggak nyampe seratusan gitu. Nah, kalau untuk kepulauan sih di antara beberapa desa kepulauan memang di Belt ini salah satunya Bukulimo lah, desa kepulauan di antara 39 dan lainnya cuman dusun di berbagai desa. Dusunnya seperti berapa sih Pak di sini? di sini ada 3. Ada dusun. Ada dusun Tempuling, ada dusun utara dan selatan. Ya. Kalau ini Pak, potensi pariwisatanya di sini? Nah, kalau potensi wisata saat ini yang kami memang kembangkan yaitu snorkeling, diving, tata cara untuk mencari gurita, terus ada juga wisata nanti kami akan promosikan supaya wisatawan itu datang ke Bagan dan melihat secara langsung cara penangkapan tentang Bagan. Berarti di sini udah ada paket wisatanya ya Pak ya? Ya, untuk saat ini kami udah susun bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, dengan teman-teman yang mempunyai komitmen bersama lah untuk meningkatkannya. Ada udah paketnya. Kalau ini Pak, kalau yang homestay gitu ada nggak sih Pak di sini? Di sini kami ada homestay 10 ya, di homestay. samping daripada bangunan dari pemerintah desa sendiri itu ada juga. Jadi rumah masyarakat udah mulai dari tahun 2017 kemarin memang kami udah ada persiapan 10 rumah untuk tamu-tamu yang mau nginap. Kamu udah bisa Ya, ikut udah bisa. aktivitas masyarakat juga Pak ya? Udah bisa. Kalau kisaran harganya ini kan berapa? Kalau harganya sih dalam satu homestay itu kan tiga orang. 3 orang. Jadi kalau untuk menginap dan makannya itu warga itu dengan kesepakatan lah dengan Pok Darwis dengan pihak desa itu 125 plus minum dan makannya dan nginapnya per orang gitu. Itu worth it sekali ya harganya buat paket wisata. Ya, mudah-mudahan. Banget kalau kita nggak ke Bukulimau. Ya, harapan kami lah teman-teman mendorong, mensupport lah ke depan, promosikan sekalian kan. Kalau ini Pak, kalau oleh-oleh khas gitu Pak, yang khasnya Bukulimau itu apa? Kalau di sini yang terkenal itu kan penghasil ikan asin. Salah satu pengisian asin terbesar di Belitung lah, bukan Bentim aja di Belitung. Ada ikan asin selar, cumi, jui, juga ada kerupuk khasnya. Kalau oleh-oleh yang mau dibawa pulang, tapi kalau bicara apa yang disuguhkan, kami juga punya khasnya. Ada barongko, ada Kayak apa tuh Pak, barongko? barongko itu sejenis makanan kuliner adat dari turun temurun lah, dari Sulawesi sampai sekarang kami masih pakai itu. Bahan bakunya sih semuanya dari pisang, daunnya juga pisang, isinya juga pisang dan santan. Wajib coba nih kita wajib coba. Oh iya tadi ya, Bapak singgung permasalahan bantuan pemerintah nih ya Pak. Apa aja sih Pak kalau kami boleh tahu nih? Sri emang Firani penasaran Pak. Kalau masalah bantuan pemerintah sih, saya pertama ucapin terima kasih lah kepada Dinas Pariwisata yang selama ini selalu menyupport ya. Banyak sekali termasuk bangunan yang besar yang Anda tinggalkan tadi itu yang mampir itu adalah salah satu bantuan. Terus beliau juga menyupport kami untuk membuat suatu proposal pengajuan dari kementerian manapun juga, dan hasilnya alhamdulillah kami dapat speed untuk di mana warga tanpa nyelam juga bisa melihat keadaan terumbu karang di bawah itu dari KKP, dan dukungan para wisata juga banyak sekali pelatihan serta sumber daya manusia tentang tata kelola packing dan segala macam. Lumayan lah dari para wisata sih dukungannya. Beberapa ada dari dinas Dari Dinas Kebudayaan dan Kementerian juga ada ya. Dinas-dinas lain juga ada. LH juga ada untuk bantuan penggilingan sampah. Kalau harapan kedepannya nih Pak buat desa Bukulimau ini, kemajuan kedepannya mungkin di bidang pariwisata atau yang lainnya. Oke, kalau bicara harapan, tentunya harapan kita optimis ya ke depan, di mana Bukulimau ini memang kami mau jadikan salah satu objek wisata ya bahari ke depan, dengan dukungan dari berbagai pihak yang selama ini menjadi beban moral tersendiri bagi saya untuk memicu, karena berpikir begini, mereka aja dapat membantu kita sedemikian rupanya, gimana kita yang berada di sini. Tapi harapannya yang jelas, membangun wisata itu kan tak mudah. Membangun wisata itu tidak murah.
instan ya, Pak? Ya, tidak mudah instan karena dunia mengakui bahwa wisata itu adalah bisnis seumur hidup, bisnis yang tidak pernah mati, dan harapan ke depan kita, bisa pelestarian lingkungan juga. dan harapan kita ke depan mudah-mudahan teman-teman dinas atau kementerian tidak bosan-bosan menyupport dan membantu kita untuk dukungan fasilitas dan infrastruktur yang kami butuhkan di desa. Satu lagi nih Pak, saya mau nanya, kalau swasta gitu Pak, ada nggak sih mereka kasih bantuan di Desa Bukulimau ini? Kalau swasta sih cenderung kepada CSR aja sih, kadang-kadang kalau ada kegiatan dari kementerian, dari dinas dia ada cenderung, tapi kalau untuk hal-hal lain kadang-kadang dia enggak juga, tapi yang jelas ada juga sih, ya, dan menepis itu ada mereka hadir. Oke Pak. Iya, kita penasaran sama ini sih Pak, yang tempat pembuatan ikan asin itu. Oh. Ya, mungkin nanti kita abis ini langsung mampir. Nanti kita survei. Harus bawa banyak nggak? Ya. Nanti kita survei, walaupun cuacanya begini, mudah-mudahan masih ada di lokasi, kita lihat langsung secara langsung bahwa ikan asin itu memang produknya di sini. Ya Pak, paling gitu aja sih Pak yang mau kita tanyain nih ke Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Saya juga terima kasih. Ya, saya juga secara pribadi terima kasih juga kalian udah menyempatkan waktu untuk hadir berbincang-bincang dengan kami. Indah banget Pak. Ya, mudah-mudahan keindahan ini bukan hanya di Bukuli, membawa ke Jakarta sana ya. Siap Pak, nanti kita share ke teman-teman yang ada di Jakarta nih. Oke, ya. Bapak, banyak-banyak makasih. Ya, sama-sama Bu ya. Saya juga. Mari dulu Pak. Oke, mari. Ya, mari. Mari Pak. Oh, mari. Wah, lengkap banget ya penjelasan dari Pak Kades tadi. Pulaunya indah, fasilitasnya lengkap, dan banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Termasuk melihat proses pengolahan ikan asin langsung dari pulau penghasil ikan asin yang terbesar di Pulau Belitung. Dan masyarakatnya ramah-ramah banget loh. Seru banget kan? Jadi, kapan kalian mau berlibur ke Bukulimau? Nah, perjalanan Heavenly Indonesia di Pulau Bukulimau sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di destinasi wisata yang indah, menarik, dan unik di daerah lainnya di Indonesia. Yuk, nikmati liburan di negeri sendiri bersama Heavenly Indonesia.